Halo semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube saya. Kali ini saya mencoba men-sharing, membagi terkait dengan presentasi teman saya yang berprofesi sebagai Trade and Blast Engineer. Namanya Jos Lasa, biasa dipanggil Olen. Ya, beliau bekerja di perusahaan tambang yang komoditasnya adalah emas. Jadi metode penggalian atau pengambilan emas dengan menggunakan metode underground. Jadi sangat dibutuhkan sekali posisi drill and blast ini untuk mencapai efisiensi dalam produksi emas itu. Bagaimana materi yang akan disampaikan oleh teman saya ini? Oke, cekidot, tonton sampai habis. Mungkin kamu adalah next engineer berikutnya. Let's go. Togoraci ini adalah lokasi, sabar saya mulai dulu di NHM, di Rembas UG Togoraci NHM, di mana Togoraci ini adalah salah satu lokasi pertambangan underground, di mana kita ketahui juga NHM ini dia beroperasi atau miningnya adalah di underground. Untuk sementara dia masih, untuk open pitnya masih dalam proses. Langsung saja didaftar isi development ini secara lateral atau secara horizontal, atau disebut juga dengan cut and fill untuk metode penambangannya di underground. Kedua adalah kegiatan pengeboran dan peledakan. Ini adalah salah satu job desk saya. Terus lanjut lagi ke sumber daya manusia dan siklus produksi serta development, terus proses charging bahan peledak, evaluasi kegiatan pengeboran dan peledakan. Next. Nanti sesi pertanyaannya di akhir presentasi ya. Iya. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke gambaran umum perusahaan, itu tambang emas Bersowong PT Nusa Halmahera Mineral. PT NHM merupakan usaha patungan antara PT Indotan dan Halmahera Bangkit, sebelumnya adalah Newcrest dan Antam. Nah, sementara ini untuk sekarang dari tahun 2020 sudah diambil ahli oleh PT Indotan dengan saham 75% dan PT Antam Persero yaitu 25%. Pemegang izin kontrak karya dikeluarkan pada tahun 1997 dan berlaku sampai dengan tahun 2029. Untuk di NHM ini dia ada 2 tambang underground, yaitu underground Kencana sama Togoraci untuk proses miningnya. Untuk open pit sudah berakhir di tahun 2018. Oke, lanjut. Nah, untuk lokasi NHM sudah kita tahu, yaitu ada di Halmahera, di Kecamatan Malefut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Itu adalah lokasi tambang NHM. Untuk NHM dia sekarang lagi ada pembelian saham di 2 daerah, yaitu ada di yang saham baru itu PT TUF ada di Halmahera Barat. Ini sekilas tentang gambaran umum perusahaannya. Oke, lanjut. Nah, ini area kontrak karya PT NHM. Ini batas-batasnya juga kalau saya jelaskan juga tidak ada yang tahu karena belum pernah sampai ini tuh. Oke, next. Next, ini adalah area awalnya itu 1.670.000 hektar. Saat ini 29.622 hektar, 1,8%. Karena ada beberapa eksplorasi yang sudah dilakukan NHM tapi mungkin tidak ekonomis, jadi untuk sekarang area NHM
untuk saat ini ada di 29.622 hektar yang ada di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau Kota Tobelo. Next. Ya, untuk tambang bawah tanah di PT NHM ini ada dua yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu ada di Togoraci dan Kencana. Cadangan urat emas atau orbadi ke-1 mulai penambangan itu dari Juli, ke-1 itu ada di Kencana ya, ada dua lokasi area penambangan, dan area Kencana ini yang penambangannya pada awal itu ada di underground Kencana, dan setelah itu di area saya bekerja itu di tahun 2005 itu untuk underground kedua yang baru dibuka. Tahun 2005 sudah berjalan sampai sudah berapa tahun sampai di 2023 ini. Dan Kencana itu di tahun, iya, untuk Tograci ini saya bahas lebih detailnya. Di Tograci sudah dari tahun 2005 sampai 2023. Dan untuk Kencananya dimulai dari development itu, penambangan developmentnya di 2013. Oke, ini apa? Tambang bawah tanah di area lokasi, dua lokasi yang ini adalah apa, awal mula pembukaan sampai sekarang. Bisa next, Kak? Tambang bawah tanah Togoraci. Tambang bawah tanah Togoraci ini kita kegiatan penambangannya mulai bulan Mei 2011. Penambangan biji emas pertama kali pada September 2011. Tapi awal mula pembukaan untuk portal itu pada 2005. Terus metode penambangannya overhand, cut and fill, dan stopping. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, di slide selanjutnya. Next. Oke, pengelolaan lingkungan. Di sini kita ada namanya Environ. Nah, untuk apa? Ini pertambangan itu kan ada peraturan untuk perbaikan lingkungan atau dinamakan dengan apa sudah? Apa sih namanya? Reklamasi. Rehabilitasi. Reklamasi itu kan ada, kalau menurut undang-undang kan ada tahapan berkelanjutan dan pasca tambangnya. Itu ada undang-undangnya. Jadi teman-teman juga sudah tahu pastinya. Next saja. Soalnya kita next, ini ada sekitar 40 halaman nih. Siklus penambangan, development, dan produksi. Oke. Untuk siklus penambangan, di sini ada survei markup yang untuk siklus yang ada kolom paling di atas. Itu survei. Kedua, setelah di markup atau ditandai oleh survei di profil gitu. Terus keduanya adalah jumbo drilling. Jumbo drilling itu ada alat untuk setelah dibuat desain, dikirim ke survei. Setelah itu survei dia markup. Setelah markup baru alat masuk untuk drilling. Setelah drilling, charging. Untuk proses ketiganya charging. Setelah di charging, di blasting. Setelah blasting kita bogging. Bogging itu dia pakai alat, di sini ada namanya alat boger atau boga yang mengangkat material hasil blasting itu ke heading yang disediakan atau stockpile namanya. Setelah itu dump truck masuk, baru diangkat ke pabrik atau pengolahan atau mill. Setelah di bogging, setelah itu di ground support atau scaling. Di ground support di sini itu pakai rock ball atau
rock bolt, rock mesh, terus Nina bolt sama kabel bolt. Setelah itu di spray, setelah di spray di pick up lagi, di pick up atau di markup dari survei. Setelah itu dikirim lagi ke para engineer atau database, dijadikan sebagai data basicnya. Oke, next. Nah, untuk proses drilling, di sini kita masuk dalam siklus long hole stopping atau ada dua metode di underground itu, ada cut and fill. Cut and fill yaitu kita tadi proses drilling, setelah drilling di blasting, diangkat material untuk penambangan secara lateral dan horizontal. Nah, sedangkan long hole stopping itu secara vertikal dan panjangnya sekitar 25 meter untuk bukaannya. Setelah kita drilling, habis itu hampir sama dengan siklus yang tadi, seperti development, karena ada dua, yaitu cut and fill dan stopping. Stopping ini itu kita buka secara vertikal. Jadi langkah-langkahnya ada di sini seperti siklus yang sebelumnya, tetapi ini di siklus stopping, tapi masih sama. Next. Nah, ini adalah tahapan atau langkah-langkah saat drilling. Di sini setelah kita drilling, kita ada pre-drilling atau di mana kita buat desain. Setelah kita buat desain, kita kirim ke survei dia markup. Setelah markup, untuk long hole stopping atau pengeboran sepanjang 25 meter ini, itu menggunakan alat yang namanya solo drill. Kalau misalnya untuk majuan yang hanya 3,5 meter, itu kita pakai jumbo drill. Jumbo drill ini dia majuannya secara horizontal atau lateral, dia dengan panjang maksimal 3,5 meter. Terus kita pada proses drilling, di sini sebelum kita masuk drilling, kita sudah siapkan semua heading. Setelah itu di markup sama survei, ditandai laser center line dan laser center line sama ringnya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya yang ada gambar supaya lebih mudah kita pahami. Oke, next. Ya, jadi setelah kita drilling, kalau misalnya dengan kemajuan atau panjang kedalaman 3,5 meter, itu masih kurang deviasi, di mana deviasi ini melenceng. Jadi kita drilling di 3,5 meter itu untuk deviasinya sangat kecil, akan tetapi jika di long hole stopping dengan panjang 25 meter, itu deviasinya sangat besar. Misalnya kita melenceng 5 derajat, itu sudah 1,5 meter di meter ke 15. Dia deviasinya sekitar 1,5 meter dari plane kita. Makanya setelah kita drilling, kita lakukan pengeboran, itu ada yang namanya kita pick up lagi. Pick up ini di mana pick up ini bertujuan untuk membandingkan hasil aktual drilling dengan apa yang kita rencanakan. Oke, next. Nah, aduh, terada mouse sih. Iqbal, kita bisa ambil kontrol kan? Bisa? Nggak bisa. Kalau di Bisa, Zoom ya? nggak bisa ya. Oh, oke. Nah, jadi yang warna apa ya? Selain dari hitam ini, yang warna abu-abu yang secara horizontal ini adalah development. Kalau kita sini bilang development atau majuan. Nah, ini adalah
development. Setelah kita buka misalnya dari kiri ke kanan, terus dengan lebar 5 meter, tinggi 5 meter, terus kita pakai radius 2,5, radius atau lingkungan di samping itu kita pakai 2,5. Nah, untuk waste atau yang bukan ore, di sini ada kita pakai A3 sama A4. Kalau misalnya A4 itu yang di ore, untuk di waste itu sekitar 5 meter. Kalau di ore kita sesuaikan dengan ore, tapi batas maksimalnya adalah 5,5 meter. Untuk minimalnya yaitu 4,5 di mana ini kita sesuaikan dengan lebar dan panjang alat, yaitu ADT atau dump truck sama Solo dan Jumbo. Solo ini ada dua, yaitu kalau misalnya kita maju kita pakai alat Jumbo itu drillnya hanya 3,5 meter. Terus kalau Solo itu di sini kita batasi dengan panjang 25 meter. Nah, setelah kita buka ke kiri atau ke kanan ini atau cut and fill atau development, setelah itu di atasnya itu masih ada ore. Nah, di mana ore ini dengan tinggi 5 sampai di atas 5 meter sampai 25 meter. Kalau misalnya kita buka dengan cut and fill itu cost-nya lebih tinggi daripada kita menggunakan stopping, yaitu kita langsung drilling dengan tinggi 25 meter, terus strike length-nya atau panjangnya 20 meter atau 35 meter. Kita kalau misalnya cut and fill kan setelah kita buka terus kita tutup dengan pasta lagi. Nah, dengan pasta sepanjang misalnya 50 meter, terus kita ram up lagi atau kita naik lagi ke atas, atau ram down lagi atau kita turun lagi ke bawah, kita mining lagi sepanjang 50 meter, itu cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kita langsung drilling 25 meter ke atas atau 25 meter ke bawah, terus kita ledakin atau kita mining dengan cara stopping. Bisa next. Mungkin seperti ini. Tadi setelah kita buka development. Kalau di sini bilangnya development atau kita buka majuan. Stopping 1, stopping 2, stopping 3 ini rata-rata panjangnya sekitar 30 meter. Dan kita setelah 30 meter kita sudah mining. Terus tingginya ini yang warna pink, hijau sama warna biru muda ini tingginya sekitar 15 meter. Nah, kalau misalnya kita buka langsung, kita ambil development, kita cut and fill, 15 meter berarti kita buka 3 headingnya, 3 level akses. Atau 3 terowongan lagi. Kita pasta, terus kita naik 5 meter lagi. Setelah itu kita puring lagi, kita backfill, kita naik lagi 5 meter, itu cost-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kita langsung drilling secara vertikal, terus kita langsung mining sepanjang 50 meter atau 30 meter dengan tinggi 20 meter atau 15 meter. Ada pertanyaan kan di sini? Jangan sampai lupa lagi. Apakah ada pertanyaan? Sampai di akhir kan? Yuk, kita buka seksi pertanyaan. Soalnya kalau 43 slide, nanti lupa di slide yang awal. Ya. Tanya langsung saja Olen sambil jalan. Kalau ada yang bingung. Yuk, tanya sudah sambil jalan. Ayo. Olen, siapa duluan ini? Ibu Ranima kasih saya dulu. Ibu Ranima. Atuh. Oke. Oh, Konco, itu sudah pasti kan kalau misalnya kos tadi lebih besar, perhitungan kos itu dari mana saja, dari sisi mana saja? Oh, oke. Untuk sekarang ini dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini ya. Oke.
Oke, untuk satu kali blasting development atau kita maju dengan dengan panjang sekitar 3,5 meter itu dia memakan cost sekitar $5.000 atau sekitar 60 juta lah. Iya, iya, iya. Ya, sekitar 60 juta. Nah, sedangkan kita pakai stopping setelah kita buka level atas dan level bawah itu dia lebih kecil costnya daripada kita harus backfill dulu atau kita puring lagi dan kita naik lagi ke atas, kita nambang lagi sepanjang anggaplah 50 meter ya. Kita nambang lagi sepanjang 50 meter, terus 50 meter dibagi dengan 3,5 meter itu sudah berapa kali blasting. Nah, sedangkan stopping itu kita bisa langsung bor secara vertikal, terus diledakin. Kita langsung mainin secara bersamaan langsung satu kali gitu sepanjang 25 meter kita buka-bukanya. Setelah kita buka, kita hanya bangun fill fence atau dindingnya. Setelah itu baru kita curah atau kita puring satu kali. Jadi proses proses supernya itu lebih banyak gitu. Berarti kalau yang di atas stopping 1 itu kan masih ada level masih ada bidang itu dia tidak diambil kah? Di atas gini, jadi dia ini kalau yang kasus ini itu dia rundown, jadi sudah buka di level atasnya terus langsung masuk di level bawahnya. Misalnya kita masuk di level bawah dengan dengan jarak 15 meter atau 20 meter di bawahnya. Setelah itu kita masuk 20 meter dengan jarak antar level itu 20 meter kita langsung drilling vertikal. Itu daripada begini aja, kalau misalnya kita masuk dari atas, kita sudah buka level atas, terus kita masuk di bawahnya 5 meter lagi, habis itu 5 meter lagi, ya itu lebih, costnya lebih besar. Nah, karena apa? Karena di mana di sini gridnya tuh untuk sekarang ini tidak terlalu besar ya, jadi kita masih nambang di grid yang 1,6 gram per ton. Berarti di atas ada ruangan lagi, berarti di atas stopping 1 tuh. Itu ruangan lagi, maksudnya ada terowongan lagi. Iya, di atas stopping 1 ini masih ada terowongan, tapi terowongan yang sudah di backfill. Karena di antara stop 1 dan atas itu kan ada bidang lagi itu. Itu memang akan dibiarkan kan? Nah, itu sudah dipuring lagi, Konco. Sudah dipuring? Ditutup, dicurah semen. Ditutup ulang ya. Iya. Di backfill lah. Backfill lah. Di backfill. Iya, sudah di backfill, Konco. Jadi setelah backfill, jadi level atasnya sudah kita buka, terus level bawahnya juga. Setelah itu, misalnya di 30 meter sudah, ini kan kita dikasih batasan sama geotek itu sekitar strike length-nya itu hanya 30 meter. Itu dikasih batasan 30 meter bukaan aja. Jadi setiap 30 meter kita harus batasi dan kita harus tutup. Setelah itu misalnya ke belakangnya masih ada ore, misalnya di stopping 2 itu masih ada ore. Nah, di situ kita buka lagi setelah kita sudah backfill, kita nambang lagi di stopping 2 dengan panjang 30 meter. Habis itu kita tutup lagi dan kita lanjut lagi ke stopping 3. Oke, kan jadi kopi. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak pakai stopping, itu di atasnya itu kan sekitar 15 meter, berarti kita harus buka terowongan tiga terowongan lagi itu, jadi costnya lebih besar. Siap. Coba. Masih ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut. Coba saya tanya dulu. Olen, itu stop 1, stop 2 sama stop 3 itu jarak waktunya berapa lama? Apa fokus di stop 1 berapa lama dulu begitu? Oke, jadi
di sini tergantung dari jadi kita punya banyak kendala ya. Kalau misalnya masalah waktu sih kita punya target per shift itu 250 meter. Jadi misalnya kita punya barden ini kan 1,4 per ring. Ring ini di sini kayak macam saf. Kalau di masjid kan saf gitu toh. Jadi satu ring itu ada berapa lubang gitu. Dengan lebar, misal lebarnya 5 meter, berarti per ring kita punya barden 1,4, terus spasinya 1,8, tinggal kita bagi aja 5 dibagi 1,8 gitu. Sekitar 3 lubang per saf atau per ring. Nah, terus rata-rata dalam satu stopping itu sekitar 1.500 meter drill. Nah, terus target per shift itu 250 meter. 250 meter. Iya. 500. Iya, per shift itu 250 meter. Jadi sekitar berapa tuh? Sekitar 5 hari kah? Iya, kurang lebih ya 6. 5 shift ya? 5 shift ya? 5 shift. 5 sampai 6 shift mungkin. Nah, 5 sampai 6 shift ini 6 hari, 3 hari. Setelah 3 hari setelah 3 hari itu di prep. Prep ini dia pengecekan lubang lagi. Pengecekan lubang itu palingan 1 shift atau 1 hari. Setelah 1 hari lubangnya sudah aman. Kalau misalnya ada yang keblok, palingan dipasang pipa atau di clean up lagi pakai jumbo drill atau solo drill. Setelah itu baru kita lanjut blasting. Jadi dia makan waktu sekitar 1 minggu. 1 sampai 2 minggu. Kalau tidak ada kendala. Ya. Dia tidak ada rasionya kalian. Kedalaman bervertikal sama jarak Jadi horizontal. kalau misalnya kita di sini bardennya 1,4, terus misalnya kita punya barden 1,4 itu kita bandingkan dengan rasio untuk diameter. Kita punya diameter kan diameter lubang kan 76 mm. 76 mm itu sekitar diameternya sekitar 51 mili ya. 76 mm itu sekitar 5,1. Iya, 7,5 cm ya. 7,5 cm. Nah, terus dari 7,5 cm itu kita barennya dapat 2,2 meter. Kalau dari perhitungan itu 2,2 meter. Nah, terus kita karena selain batuan yang panas, kita ada reactive ground. Sehingga apa lagi? reactive ground itu ada zat kimia yang bereaksi dengan bahan peledak. Jadi ada satu contoh kasus yaitu sebelum di blasting itu heading itu sudah meledak duluan. Jadi untuk mengantisipasi itu kita sudah kirim sampel ke pihak yang bertanggung jawab untuk penelitian yang sudah diuji lab. Ternyata ada beberapa struktur di NHM ini atau di OR ini. Coba di gambarnya itu ada yang bereaksi sama bahan peledak. Jadi kita pasang pipanya itu sekitar 51 mm diameternya. Makanya kita pasang bardennya 1,4 yang tadinya bisa 1,8 karena kita sudah pasang barden. Terus untuk void rasionya itu di atas 48%. Dan itu yang merah-merah itu apa itu? Pilar-pilar itu? Oh ya, merah-merah ini itu kabel bolt. Kabel bolt itu untuk menahan getaran. Itu biasanya dipasang sama geotek. Nah, ini untuk safety. Atau ini kabel bolt ini pasti jatuh juga, tapi biasanya dipasang di antara ring-ring itu supaya saat charging atau batuan yang sudah hancur di depan, orang di belakang mau charging itu harus berada di bawah kabel bolt itu supaya lebih aman. Tapi kalau saat di blasting itu juga hancur.
Oh itu hancur apa langsung apa dia harus pas sudah selesai dikumpulin lagi kan? Iya. Yo, nanti dijual ke tukang besi. Tidak ada serius tolong. Karena ada konco itu langsung di dalam area yang unsupport toh. Kalau misalnya di unsupport siapa mau masuk ke dalam? Ya tinggal Berarti langsung kan di-backfill. pasti Di-backfill meninggalkan seperti barang-barang ini di dalam itu. Secara Iya. reklamasi gimana itu? Reklamasi Iya. nanti itu bicara dengan undang-undangnya atau dengan saya kurang tahu kalau misalnya reklamasi di sini. Tapi kan reklamasi di sini kan kita sudah backfill. Sudah. Kita kan sudah backfill atau konco. Kalau Len, reklamasi itu skillnya Pak. secara undang-undang Len, berapa jaraknya Len dengan orang itu kalau blasting itu? Kalau secara undang-undang itu untuk jarak aman terhadap manusia itu 300 meter. Kalau terhadap barang itu atau alat itu sekitar 500 meter. Lebih dan kurangnya itu berdasarkan kajian secara teknis di lapangan. Kalau misalnya di underground, kita juga seringkali saya ikut peledakan itu di jarak ya 200 meter juga bisa. Kalau kita kan 200 meter juga bisa. Di luar undang-undang Nantang ya, maut makanya. karena Kenapa lebih dekat yang manusia Ren? Dibanding Di luar yang alat? undang-undang. Kalau di open pit itu kan ada apa saat peledakan itu kan ada air blast sama getarannya. Kalau misalnya di underground itu kan kita tidak rasa ada getaran. Maksudnya getaran itu hanya ada di permukaan. Kalau air blastnya ada sih di dalam, tapi kan ada rekayasa ventilasinya tuh, jadi masih aman, tetap aman saja di dalam underground. Oh iya, oke. Next. Siapa tadi? Javier. Oke, ya. Atau lanjut dulu? Oke. Iya, oke. Lanjut, next. Ya, udah, oke. Ya, next aja dulu, oke. Tahan dulu, jangan keluar. Kegiatan pemboran peledakan next. Nah, ini alat yang dipakai di underground itu ada dua, yaitu dengan kalau misalnya majuan 3,5 meter atau 4 meter itu pakai jumbo, dia ada dua drillingnya atau dua boom. Kalau di sini orang bilang boom, dia ada dua tangan, DP tangan ada dua. Itu dengan jarak majuan dengan jarak drilling kedalaman drillingnya itu maksimal 4,5, tapi di NIM sini kita pakai di 3,5 karena berdasarkan dengan tipe batuan. Nah, ini kita bisa lihat pengeboran development itu di sebelah kiri ini ada gambar atau profil. Sini ada yang 44 mm. Aduh, kurang lihat lagi. Ini kita pakai ANPA. Kalau di underground ini kita pakai amonium nitrat paraffin oil, dan sekarang kita ada untuk trial di underground juga. Sekarang lagi berjalan 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ini kita pakai Malsen. Itu dia punya strength lebih kuat atau weight of detonation-nya lebih tinggi, itu sekitar 4.000 sampai 4.500 meter per second. Oke, ya ini jumbo drill, kita pakai alat dia punya mata bornya pakai ini, bukan pakai intannya. Kalau misalnya seperti pengeboran di geologi atau diamond drill itu pakai intan, kalau ini enggak, kita satu kali pakai, satu stopping itu bisa 5 bit yang habis dipakai. Itu yang sebelah kiri itu sebelah kiri itu kita, jadi untuk yang bukan, mungkin ada di slide berikutnya. Jadi setelah kalau misalnya kita blasting long hole drill itu kan tidak ada free face. Kalau misalnya di open pit ada bukaan atau free face yang banyak gitulah, yang ini ada free face-nya. Kalau misalnya di underground kita free face-nya menggunakan lubang bor. Jadi diameternya lebih besar daripada lubang tembak. Jadi makan dengan reamer.
Nah, di sini yang gambar paling kanan ini, setelah kita drilling pakai bit yang 51 yang paling kiri, kedua kita drilling pakai yang 45 mm, 45 mm, kita pakai yang 102 mm, itu drilling kedua untuk lubang free phase-nya. Nah, di mana lubang free phase ini kita harapkan supaya dia jadi lubang yang terinisiasi. Misalnya dia kita blasting karena free phase-nya hanya ada di bukan kolar atau di bagian bawah. Tapi kalau misalnya di tinggi 15 meter itu tidak ada free phase secara horizontal. Tapi kalau di floor-nya atau di bagian bawahnya kan ada. Nah, itu palingan dia akan kebuka sekitar 1,5 meter. Itu bisa menimbulkan kegagalan atau breach yang setelah di blasting. Makanya yang bit paling besar ini atau 102 mm ini kita tidak isi dengan bahan peledak, tapi dijadikan free phase atau bidang lemparan. Oke, next. Nah, ini untuk kalau alat yang tadi itu untuk drilling 25 meter, kalau yang ini hanya untuk ini alat Charmek atau alat untuk charging. Ini alat untuk charging, kita masukin bahan peledak di sini, terus kita charging dengan panjang hose sekitar 35 meter dengan muatan sekitar 1,2 ton bahan peledak. Kapasitasnya 1,2 ton. Oke, next. Nah, ini adalah bahan peledak yang kita gunakan. Namun sekarang kita sudah beralih ke emulsion, tapi untuk beberapa lokasi jika kita masih membutuhkan ANPA, ini namanya ANPA ya, amonium nitrat sama paraffin oil. Itu yang kita gunakan sebelumnya beserta dengan booster atau power gel untuk digunakan di heading. Kalau untuk di long hole stopping itu kita pakai yang sebelah kiri itu yang ada di karung, terus isinya itu yang digambar paling tengah itu yang ada kayak butiran-butiran sagu itu. Terus di bawah kita pakai nonel detonatornya, kita pakai non elektrik yang paling bawah sebelah kiri. Terus sebelah kanannya itu adalah detonation cord atau dead core. Jadi setelah kita boosternya nggak ada. Ini untuk dipakai di development. Jadi development itu kita pakai nonel yang paling di bawah sebelah kiri itu kita masukin ke booster yang paling di atas sebelah kanan, yang ada 4 sebelah kanan kita masukin ke situ. Terus kita masukin ke dalam lubang. Habis itu diisi dengan butiran-butiran yang nomor 2 paling atas, diisi ke lubang. Baru disambungkan ke dead core ke bell wire ke panel box firing. Oke, next. Nah, ini adalah contoh atau hasil foto setelah di blasting. Sebelah kiri itu kurang besar ya mungkin ya. Di sebelah kiri itu saat di charging itu sudah di charging. Terus dia sudah persiapan tembak. Sebelah kanan itu hasil blastingnya. Itu yang untuk development atau majuan. Jumlah lubangnya 56 lubang, terus pemakaian bahan peledaknya 700 kg. Waktu preparasinya sekitar kurang dari setengah jam. Terus waktu chargingnya kurang lebih setengah jam. Waktu setelah di charging, habis itu
sebelum orang masuk underground harus ada yang cek lagi, atau crew blaster yang namanya, yang punya kim itu, itu orang yang cek ke dalam. Oke, lanjut. Nah, ini proses untuk pembuatan atau desain long haul stopping. Jadi setelah kita buat terowongan, untuk sisanya secara vertikal itu kita dapat data dari geologi yang dikirim, atau data lokal model dan blok model yang warna kuning, merah. Nah, setelah itu kita buat string dan kita buat stoppingnya. Stopping yang paling di bawah warna pink itu, warna jingga ya, yang ada tulisan after itu, itu sudah jadi plan-nya. Itu kita sudah bisa tentukan tonase dan onsisnya. Next. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita untuk long hole drillingnya pakai yang kecil, untuk lubang tembak, dan lubang free face-nya kita pakai yang besar. Next. Nah, ini alat untuk drilling long hole stopping, atau alat drilling untuk stopping yang panjangnya atau kedalamannya sekitar 25 meter. Sebenarnya bisa lebih dari 25 meter, 100 meter juga bisa, tapi untuk menghindari deviasi dan terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita batasi di 15 meter. Next. Nah, ini desainnya untuk bukan pertama. Saat kita blasting stopping itu tidak bisa langsung drilling terus kita langsung blasting. Sama perlakuannya itu sama dengan majuan. Jadi kita buka 3,5 meter juga harus ada free face. Nah, ini contoh-contoh desainnya untuk bukan pertamanya. Jadi ini setelah kita blasting juga sebenarnya sama dengan di open pit. Kalau di open pit kan kita mungkin mainkan timingnya itu atau delaynya itu ada di di permukaan. Kalau misalnya di long hole stopping itu delaynya kita mainkan di dalam lubang tembaknya. Jadi kita pakai satu nomor itu di permukaan, atau kita pakai dead core saja. Kita sambungkan ke nonel tube. Setelah nonel tube kita sambungkan ke bell wire, baru ke firing box. Jadi ini bukaan ini itu yang namanya AA, BB, CC, DD itu adalah lubang bebas atau untuk free face, dan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13 itu adalah lubang tembak. Jadi setelah semuanya di drilling, yang paling tengah atau nomor 7 itu kita jadikan lubang tembak pertama, atau dia meledak pertama, dengan harapan dia akan menginisiasi yang lubang B, C, E, F. Jadi ini namanya diamond. Terus ada diamond cut, terus ada V-cut, sama kalau di development kita pakai barn cut, ada V-cut, diamond cut, sama zigzag. Nah, kalau di long hole stopping ini rata-rata saya pakai V-cut. Zigzag juga itu tergantung dari lebar ore sama jumlah lubang. Oke, next. Sabar, Konco, balik lagi. Nah, contoh drillingnya itu ada di foto paling bawah sebelah kanan. Itu contoh actual drillingnya. Itu untuk bukan pertama. Ini ada di back, atau di kalau di rumah itu di plafon di atasnya. Ini kan kita mau tembak, kita mau blasting secara vertikal. Jadi ini di dalam underground, dan ini fotonya foto ke atas, atau ada di plafon di backnya. Nah, itu ada posisi yang merah-merah itu adalah lubang free face, yang lubang besar itu atau lubang 6 inci. Dan yang warna kuning itu 76 mm atau 7,5 cm. Ini ada beberapa pilihan untuk peledakan pertama. Ada
Ada yang pakai 5 rimmer atau 5 free face, ada yang 12, ada juga yang paling sebelah kiri bawah itu untuk blasting di pasta yang tingginya 5 meter, kita bisa pakai itu atau 10 meter. Kalau yang untuk sekarang juga saya ada buat desainnya, tapi saya lupa tampilkan di sini ya. Itu juga bisa dipakai di 12 meter untuk dimana kita kalau misalnya lebih banyak lubang bor itu lebih banyak memakan waktu. Terus kedua memakan biaya juga. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh apa hasil desain sama tahap-tahap untuk pembuatan desainnya, dan untuk drillingnya seperti ini. Di atas itu sudah kita buat stoppingnya atau gambar desainnya atau shape. Setelah itu kita buat plan drillingnya. Plan drilling itu ada di bawah, ada deretan, ada 3 gambar yang paling di bawah itu. Nah, itu kita buat plan drillingnya. Jadi misalnya di level bawah atau terowongan bagian bawah sama terowongan bagian atas, di tengah-tengah kan ada ore. Nah, itu kita buat plan drillingnya seperti itu. Ada lubang satu shaft atau satu ring itu ada sekitar 5 sampai 6 lubang tembak. Itu kalau bisa dilihat. Nah, di sini untuk proses drilling kita pakai alat solo. Di mana solo? Karena ini kan kita drilling ini dia pakai arah dan rotasi. Nah, jadi ada alat khususnya yaitu alat drilling yang namanya solo. Jadi dia bisa sesuai dengan plan karena dia ada arah, terus ada lasernya, terus pakai rotasi, pakai dam. Jadi apa yang sudah di markup sama survei kita lanjutkan ke software, terus dibuat desain. Nah, di situ survei terus markup lagi, tandai lagi lubang-lubang atau dia piloks lagi. Nah, setelah itu alat masuk, jadi kita kasih plan dalam bentuk kita kasih plan terus dalam bentuk seperti yang ini, slide yang paling di bawah itu. Nanti operatornya dia sudah mahir lah, sudah paham dia arah drillingnya kemana, rotasinya berapa, damnya berapa, dia setup lasernya seperti apa, itu sudah ada di dalam plan. Oke, next. Ya, mungkin seperti ini plannya tuh. Pengeboran long hole stoppingnya seperti ini. Ini panjangnya sekitar 17 meter, 17 sampai 18 meter. Next. Nah, seperti ini. Jadi survei turun terus markup. Setelah dia markup, alat masuk. Jadi setelah blasting dia punya majuan, survei dia pick up, dia kirim ke kami dalam bentuk 3G. Terus setelah itu kami buat desain, kami kirim lagi ke survei turun lagi dia tandai, dan alat masuk untuk drilling. Setelah drilling dia blasting, setelah blasting bukannya juga di pick up sama survei atau di CMS. Setelah di pick up dalam datanya dikirim lagi ke main plan. Nanti main plan buat plan untuk backfill, jadi dihitung lagi volume bukaannya. Next. Nah, untuk gambaran desainnya mungkin seperti ini. Ada terowongan di atas, ada terowongan juga di bawah, di tengah-tengah itu masih ada ore. Dan kalau kita ambil secara development atau kita pakai cut and fill dengan lebar 5x5, dengan dimensi 5x5, itu lebih besar dia punya cost daripada kita langsung dibandingkan dengan stopping, di mana kita langsung bor dari depan ke belakang dengan straight line sekitar 35 meter, dan kita langsung blasting sekalian. Oke, next. Nah, ini untuk ringnya dari depan sampai ke belakang itu ada
sekitar 15 ring atau 20 ring atau 20 saf gitu. Ini sebenarnya sama juga dengan di surface. Tapi kalau di sini kita panjangnya sekitar 25 meter dan kita mainkan delay-nya itu di lubang tembak masing-masing. Kalau di surface kan dia memainkan delay di surface-nya, sedangkan nomor yang ada di dalam lubang itu rata-ratanya sama nomor delay-nya. Nah, ini plan drilling-nya tuh ada di tabel-tabel yang paling di atas itu adalah plan drilling yang dikasih ke operator. Jadi pada intinya ini long haul stopping ini lebih menghemat cost daripada cut and fill. Apalagi di saat ini kita nambang di rata-rata gridnya itu di bawah 5 gram. Next. Nah, setelah kita drilling itu blastingnya tidak langsung satu kali karena di sini kalau blasting satu kali dia energinya sangat besar ya. Energinya sangat besar. Kalau misalnya kita hitung PPV-nya atau peak particle velocity-nya itu, kalau menurut rumus kalau itu di atas 3 itu sangat berbahaya. Jadi kita kurangi di mana kita sepanjang 35 meter itu kita blasting per 33 shaft. Jadi dalam satu shaft itu ada 2 lubang yang mungkin nomornya sama, sehingga sini getaran dan air blastnya itu lebih kecil. Contohnya saja, saya analogikan, misalnya kita buang batu besar di laut atau di air itu, kalau batu besar itu pasti gelombangnya lebih banyak dibandingkan dengan batu itu kita hancurin terus kita lepas ke air, karena energinya sudah terbagi-bagi. Oke, next. Nah, ini mungkin masih sama dengan tadi. Kalau misalnya kita blasting setelah kita peledakan, kalau ini desainnya saya buat untuk di pasta atau di semen gitu. Kalau misalnya di fresh rock, saya pakai yang tadi yang 12 reamer atau 12 free phase. Kalau ini hanya 6 free phase karena tipe batuannya hanya pasta, di mana density pastanya itu hanya sekitar 1,5 ya. Oke, next. Ini adalah blasting setelah kita bukan pertama, bukan kedua dan seterusnya itu tidak ada free phase lagi, karena bukan pertama itu sudah ada free phase. Jika berhasil ya, kalau berhasil sudah ada free phase dengan diameter sekitar 0,8 meter atau sekitar 80 cm, atau kalau misalnya di fresh rock itu sekitar 1,6 meter diameternya. Jadi sudah ada free phase. Setelah blasting kedua dan seterusnya hanya ada kita pakai lubang tembak saja, tidak pakai free phase lagi karena depannya sudah ada free phase. Next. Sabar balik. Yang tadi yang bahan peledak itu bukan ini. Nah, ini di sebelah paling kanan tadi itu gambarnya ya. Kalau misalnya yang pertama itu kan ada power gel. Nah, power gel itu kan pakai di stopping lagi pakai di development atau di majuan ya, untuk bukan majuan. Kalau ini kita pakai di stopping, jadi namanya booster. Booster ini beratnya sekitar, kalau kita pakai sekarang itu yang 250 gram. Jadi yang kabel yang paling di bawah itu masukin ke booster, terus masukin ke lubang, terus di charging pakai ANPA, atau yang paling kiri itu yang di dalam karung.
Yang butiran-butiran itu diisi ke dalam lubang. Jadi satu lubang itu biasanya pakai 2 booster karena panjangnya 25 meter. Kita pakai 2 booster atau dua detonator, atau bisa juga disebut 2 pemicu lah. Oke, next. Nah, ini plan peledakan. Setelah peledakan itu kita bisa bandingkan hasil peledakan dengan plan kita. Ini sebelah kiri itu hasil ledakan material, terus yang sebelah kanan itu ada warna hitam atau itu hasil aktual peledakan dibandingkan dengan plan. Jadi ada overbrick sama underbrick. Nah, yang kalau di gambar paling bawah itu kan ada warna pink atau warna jingga itu sama warna putih keabu-abuan. Nah, yang warna putih keabu-abuan itu adalah hasil aktualnya setelah peledakan. Sedangkan yang warna jingga itu adalah plan. Jadi mungkin kalau bagi kami jika dibandingkan terus overbricknya itu di atas 10%, terus underbrick juga di bawah 10%, ya mungkin bisa dikatakan berhasil lah. Karena saat peledakan atau hasil aktual sama plan itu kan pasti ada saja yang namanya overbrick sama underbrick. Next saja. Next. Nah, ini tadi untuk tahapan development heading atau pengisian bahan peledak. Setelah di blasting, terus di support lagi, setelah di support, di drilling lagi, setelah di drilling, di charging lagi atau diisi bahan peledak lagi untuk diledakkan. Jadi pertama ini adalah langkah-langkah untuk charging. Mungkin ada video ini bisa diputar ya? Oh, tidak bisa ya? Oh, tidak bisa. Nggak bisa karena linknya nggak ada. Connect server ya? Betul. Si Iqbal nggak punya videonya, beda server itu. Iya, oke. Iya. Lanjut, ini ada proses pengisian bahan peledak. Next saja. Evaluasi pengeboran dan peledakan. Next. Nah, jadi evaluasi pengeboran dan peledakan ini bisa balik dulu. Iqbal mata masih semuta tutup, Kak Iqbal minum kopi dulu. balik evaluasi tadi itu. Nah, ini evaluasi hasil pengeboran dan peledakan. Next. Nah, jadi setelah ini adalah drilling deviasi. Setelah kita drilling, kita harus pick up atau kita tracking kayak macam tracking lagi jejak pengeborannya itu apakah sesuai dengan plan atau tidak. Kalau misalnya deviasinya besar itu mungkin saja kita akan drilling ulang atau redrill. Akan tetapi di beberapa kasus tidak pernah redrill karena kita di sini kita mainkan di delay saja atau penomoran aja. Di mana itu 7,5 cm kalian dia punya itu? Iya, jadi antara kita bisa lihat 7,5 cm di mana ya? Tidak, kan tadi Ngana jelaskan itu yang DP lebar 75 mm itu. Oh iya, 76 mm atau 7,5 cm ya. 7,5 cm itu adalah diameter lubang tembak atau lubang yang diisi bahan peledak. Nah, sedangkan 8 inch itu lubang free face-nya. Jadi ini kalau di gambar yang paling depan atau yang paling banyak lubangnya itu adalah bukan pertama. Nah, di sini deviasi itu
melenceng lah, arah pengeborannya tuh melenceng dari plan. Jadi misalnya kita punya plan drilling itu di 15 meter dengan arah rotasinya 30 derajat gitu, misalnya 30 derajat. Setelah kita bandingkan lagi dengan aktual, jadi cara membandingkan aktual itu lubang itu di pick up sama survei, jadi ditembak dua sisi. Setelah ditembak bisa ketahuan karena dimasukin pipa, atau di pipanya dimasukin sekitar 8 meter, terus 8 meter 4 meter, terus ditembak, terus dikirim ke kita. Jadi kita bandingkan dengan hasil yang di aktual. Jadi kita bandingkan dengan hasil aktual, lubang-lubang mana saja yang melenceng. Kalau misalnya lubang itu melenceng, bisa kita ganti nomornya, kita ganti untuk delay-nya. Kita harus kita harus tembak pertama, atau kita ledakin lubang pertama itu yang dekat dengan lubang free phase. Jadi misalnya ada 2 lubang, terus satunya melenceng, sedangkan satu ini adalah lubang pertama yang harus meledak, tapi dia melenceng sekitar 1,5 meter dari posisi 0,4 meter, jadi 40 cm. Rata-rata jarak antar lubang di saat bukan pertama itu 40 cm. Jadi misalnya dia melenceng, misalnya dia 5 derajat di 15 meter itu sudah 1,5 meter. Nah, seharusnya dia bukan pertama nih atau meledak pertama, tapi dia melenceng di 1 meter. Terpaksa kita harus buat yang lubang nomor 2 ini yang harus meledak duluan, baru di lubang yang lebih dekat dengan lubang yang paling besar itu atau lubang free phase-nya. Tanda tangan yang mana di situ, Len? Hah? Itu paling di bawah. Tanda tangan yang mana? Itu paling di bawah tuh. Wih, kita kira superintenden yang mana nih? Dari belas. Iya. Paling tanda tangan paling pertama. Tanda tangan paling pertama itu orang yang paling di bawah yang terakhir itu yang manajer. Oh iya. Nah, 12 evaluasi. Nah, di 12 evaluasi ini, aduh kita tak bisa lihat lagi. Setelah kita blasting, setelah kita blasting hasil blastingnya itu dihitung lagi. Jadi misalnya ini ada beberapa kasus setelah kita blasting itu setiap 6 bulan atau 1 semester itu ada permintaan data overbreak sama underbreak. Jadi biasanya tuh underbreak kan pasti otomatis ada ore yang tertinggal itu. Nah, dari data ini kita bisa tahu karena kita juga sudah hitung berapa yang tertinggal, berapa yang terambil, yang termining itu. Misalnya kita punya target 500 onsis, tiba-tiba yang tertinggal itu 100 onsis. Nah, bisa kita bisa ambil atau kita tinggal saja dengan risiko dan dihitung dengan cost untuk di mining lagi. Tapi biasanya data ini hasil evaluasi ini sebenarnya kami dari 2016 hanya persiapkan, tapi data evaluasi itu sudah dibuat oleh geologi juga. Jadi setiap 6 bulan itu kan diminta dari apa? Kementerian lagi apa sih namanya? Minerba. Pemerintah. SDM. Anjing. Kementerian. Iya, Kementerian SDM Ya, Kementerian SDM, betul sudah. Yo lanjut. Nah, jadi diminta dari SDM itu setiap 6 bulan, itu bikin pusing juga sih. Nah, jadi setiap hasil blasting itu harus kita hitung lagi, kita persiapkan datanya. Sebenarnya data itu tidak kita hitung juga tidak berpengaruh karena sudah dihitung sama geologi sih. Nah, lanjut terus ini 12 evaluasinya. Saat drilling itu kita punya data untuk pengukuran getaran sama PPV-nya itu kita pakai alat vibration monitor, di mana vibration monitor ini kita bisa tahu juga lubang tembak mana atau nomor berapa atau nomor delay mana yang
tidak meledak jika terjadinya misfire atau gagal ledak. Jadi dari vibration ini kita bisa record, bisa di record mana yang tidak meledak. Ada beberapa kali kita masuk di area yang sama karena gridnya tinggi, terus ada bridge atau tertinggal sebagian, dan ternyata itu masih ekonomis untuk ditambang ulang. Nah, di situ kita harus lihat lagi lubang-lubang mana yang gagal meledak sehingga tidak adanya pengeboran ulang di area yang sama. Seperti itu. Jadi kita pakai alat vibration monitor. Itu wajib di surface maupun di underground. Next. Nah, ini hasil laporannya. Jadi kita bisa tahu misalnya ini ada plane sebelah kanan ini. Nah, dan ada grafik yang plane yang sebelah kiri, terus grafik yang sebelah kanan. Nah, dari grafik ini itu menunjukkan nomor-nomor atau nomor delay mana yang rekornya lemah dan tidak terrekord, itu bisa ketahuan. Jadi kita bandingkan dengan hasil plane atau nomor delay yang ada di samping itu. Yang dikasih kuning itu kalian? Yang kasih kuning itu ada yang low traces atau dia lemah gitu, rendah dia punya getarannya. Jadi ada beberapa kasus memang sudah meledak, tapi dia tidak terrekod, ada seperti itu. Jadi setelah blasting kita harus cek juga, ini pembelajarannya. Setelah blasting kita harus cek hasil aktualnya, kita perhatikan mana nonel-nonel yang masih menggantung atau yang tidak meledak. Jadi kadang di alat ini dia bisa merekod atau men-trigger batuan-batuan yang jatuh. Misalnya ada boulder yang jatuh, dia juga akan terrekod di sini. Jadi kita harus cek. Untuk nomor delay-nya itu di sini ada dari 0 sampai 5.000 mm per second atau sekitar 5 detik untuk waktunya. Next. Nah, ini grafik yang dimunculin dari grafik PPV-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di underground mungkin grafiknya PPV-nya lebih tinggi karena kita untuk pengukuran peletakan alatnya itu di 25 meter. Kalau misalnya kita taruh seperti di open pit, kalau open pit itu kan di jarak 300 sampai 500 meter. Untuk pengukurannya itu PPV-nya di atas 3 mm per second. Jadi kalau di underground ini karena dekat, alatnya itu dekat, makanya kita dapatnya bisa 6, 7. Ada cara perhitungannya, tapi next saja. Ini fragmentasi. Jadi fragmentasi, ini bola ini saya yang buang itu di sana tuh. Jadi sebenarnya fragmentasi di underground itu semakin bardennya semakin dekat atau semakin kecil dan spasinya semakin kecil, otomatis fragmentasinya itu pasti akan semakin bagus. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bardennya semakin kecil, pasti kita akan cost-nya pasti akan lebih besar karena untuk kebutuhan eksplosifnya lebih besar. Terus kalau misalnya barnya semakin kecil, terus spasinya juga semakin kecil, drill meternya bertambah, kebutuhan eksplosifnya semakin besar, terus schedule blastingnya semakin panjang, terus targetnya pasti jauh dari yang diharapkan lah. Jadi kita meminimalisir hal itu sehingga kita pakai di 1,4, 1,5. Oke guys, bagaimana terkait dengan materi yang disampaikan oleh teman saya?
Pastinya ini sangat berguna banget ya bagi engineer-engineer muda yang akan mengawali karir sebagai drill and brush pada suatu penambangan yang harus ada di underground ya. Memang di blasting ini tidak hanya di underground aja, tapi di open pit, di tambang terbuka juga dibutuhkan blasting. Jadi mungkin ada perbedaan secara teknis, tapi secara umum ya bersama lah ya. Oke guys, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan klik tombol loncengnya agar dapat notifikasi ketika video saya ketika muncul video saya. Dan ini juga video saya ini sangat berkaitan sekali dengan geoteknik, dunia geologi teknik, geologi, dan ya sedikit ada bisnisnya lah. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.